Shalom, kembali lagi di Klavos Sukacita. Di tempat ini kita hendak mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Baru, Galatia pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah, di dalam Tuhan kami Yesus, firman yang hidup. Di saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar dari firman-Mu. Berilah bagi kami ya Tuhan, hikmat dan kuasa-Mu, sehingga ketika kami membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu, kami dapat menerapkannya di setiap kehidupan kami. Di dalam pemberitaan firman Tuhan, biarlah nyata kuasa Allah-Mu di setiap kehidupan kami, secara khusus kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Galatia pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 14 dengan perikop pembacaan, dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kita saat ini, maka tema kita beriman menjadi berkat. Tema kita berbicara beriman menjadi berkat. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sebuah pencobaan, seorang anak ditinggalkan di sebuah ruangan dengan sepotong roti.
Anak itu dijanjikan sepotong roti lagi kalau ia bisa menahan tidak memakannya selama 10 menit. Eksperimen itu diterapkan kepada beberapa anak. Hasilnya, sebagian besar anak bisa menahan diri karena termotivasi oleh janji akan mendapatkan sepotong roti kedua. Dari eksperimen ini dapat disimpulkan bahwa janji bisa menjadi aspek yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Rasul Paulus mengingatkan bahwa Abraham menerima berkat karena beriman terhadap janji Tuhan. Artinya, perbuatan Abraham bukanlah faktor utamanya, melainkan imannya yang mendasari tindakan itu yang utama. Keturunan Abraham menerima janji berkat yang sama jika bersedia beriman. Orang-orang yang secara lahiriah bukan keturunan Abraham pun bisa menerima berkat yang sama, asalkan mereka juga beriman seperti Abraham. Karena kehadiran Kristus telah memungkinkan hal itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun ada hal lain yang tak kalah penting yang disebutkan oleh Rasul Paulus, bahwa oleh Abraham segala bangsa akan diberkati. Itu berarti berkat yang dijanjikan bukan bersifat eksklusif dan tidak khusus hanya untuk Abraham. Alkitab mengatakan ketika ia diberkati, maka segala bangsa pun akan merasakannya juga. Dengan mengutip kata-kata ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat bahwa dalam iman mereka telah menerima berkat Tuhan. Oleh karenanya, semua bangsa dimungkinkan dapat menerima berkat bersama mereka. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, apakah kita pernah merasa bahwa berkat Tuhan semata-mata untuk kita saja? Pernahkah kita berpikir bahwa berkat tersebut juga harus dibagikan kepada orang lain? Dari firman Tuhan saat ini, marilah kita bercermin kepada nasihat Paulus dalam perikop ini. Iman telah membuat kita menerima berkat. Dan berkat yang telah kita terima, berkat itu harus kita lanjutkan. Berkat itu harus berlanjut, sehingga orang-orang lain yang ada di sekitar kita pun bisa merasakan berkat tersebut. Bukan ketika kita menikmati berkat dari Tuhan, lalu berkat kita pakai untuk kepentingan kita sendiri. Tetapi bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan kita semua yang telah membaca firman Tuhan. Ketika kita beriman, taat dan setia kepada Tuhan, seperti Abraham, maka kita diberkati Tuhan. Bukan saja kita, tetapi kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Mereka pun akan menikmati berkat yang sama. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Belajar dari firman-Mu saat ini, di mana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat bahwa ketika orang-orang yang beriman kepada-Mu Tuhan, sama seperti Abraham, mereka akan menikmati janji berkat Tuhan, bukan saja pada diri mereka, tetapi kepada anak cucu dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Biarlah lewat kuasa-Mu ya Tuhan, kami yang mendengarkan firman-Mu dapat melakukannya dan hidup di dalam firman-Mu, sehingga kami juga dapat merasakan, melihat kuasa Allah nyata di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.